dengan menggunakan turtle body standar itu 18,6 horsepower. Oke, kita bandingkan dengan turtle body 4S1M di RPM yang sama, itu menghasilkan 20,1 horsepower. Jadi ada perbedaan 1,5 horsepower. Halo friend. Oke friend, kita udah selesai. Tadi kita udah lihat prosesnya pergantian turtle body dari ukuran 30 ke 32 dengan merek 4S1M. Dan saya ingatkan sekali lagi, spek motor ini adalah piston naik 58 mm dari aslinya itu 57,3. Jadi ada kenaikan 0,7 mm ya, jadi ada pembulatan sedikit lah, naik cc sedikit, naik kompresi sedikit. Oke, knalpotnya ini udah racing menggunakan aerobik, camshaftnya juga sudah racing menggunakan BRT, dan pengapiannya juga sudah racing menggunakan araser. Sekarang waktunya kita untuk membandingkan lebih baik mana, turtle body 30 atau 32. Kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Kalau menurut grafik dyno memang ada peningkatan juga turtle body standar dengan menggunakan turtle body 4S1M ukuran 32. Oke, di sini tetap ada peningkatan dari RPM 4000, situ udah mulai meningkat sampai RPM 6000 dan 6200, di mana peak powernya menggunakan turtle body standar yaitu sebesar 18,6 horsepower. Oke, menggunakan turtle body 4S1M ukuran 32 itu menghasilkan 20,1 horsepower. Jadi ada peningkatan sekitar 1,5 horsepower. Itu diikuti juga sampai putaran atas. Itu lebih unggul turtle body 4S1M ukuran 32. Nah, di sini average-nya 1,5 sampai 2 horsepower. Tapi bila kita bandingkan dengan turtle body 4S1M ukuran 30, itu lebih baik daripada turtle body ukuran 32. Dikarenakan spek motor ini tidak memerlukan turtle body yang lebih besar. Karena spek yang tadi saya bilang tadi, dia hanya menaikkan sedikit, konsumsi bahan bakarnya juga mungkin perlu peningkatannya sedikit. Jadi tidak perlu turtle body yang besar. Umpamanya seperti ini. Motor ini dengan spesifikasi seperti ini membutuhkan konsumsi bahan bakar yang lebih, tapi tidak boleh berlebihan juga. Contoh, kita tahu sedotan bahasa Inggrisnya straw, bahasa itunya apa ya, saya nggak tahu lah. Sedotan boba itu kan besar ya, sedotan boba besar dia supaya bisa menghisap, kita tuh supaya bisa menghisap minum boba-bobanya. Nah, bandingkan dengan sedotan biasa yang lebih kecil. Nah, sedotan boba bila kita hisap itu akan membuat nafas kita pendek karena terlalu banyak debit udara yang cepat masuk ke tubuh kita. Bila kita hisap gitu, dia akan lebih cepat habis nafas kita. Tapi kalau sedotan yang kecil, sedotan yang pada umumnya yang biasa kita pakai itu jauh lebih panjang kita hisapnya. Jadi karena kecil, panjang, pressure-nya dia itu ada. Nah, kita bisa memainkan di sini atau kita hisap itu, dia bisa mengumpulkan di sini, nggak terlalu besar udara yang masuk gitu. Jadi ibaratnya kalau keperluan atau kebutuhan bahan bakar ini dan udara ini tidak perlu terlalu besar karena jadinya mubazir. Nah, efeknya jadi seperti ini. Kalau dilihat dari grafik, putaran tengahnya menuju ke atas, dia itu seperti sedikit ngambang ya, nggak ada tekanan. Beda sama yang turtle body 30, dia itu akan berasa padat ya, karena itu perumpamaan tadi, sedotan besar dengan sedotan kecil. Dan kebetulan dengan spesifikasi motor ini hanya membutuhkan lebih besar sedikit dari aslinya, tapi juga tidak boleh terlalu besar. Jadi menurut saya yang paling ideal untuk spesifikasi motor ini adalah ukuran 30 mili. Oke friend? Nah, setelah kita selesai
mari kita lanjutkan untuk pengujian TPS dari ForS1M. Oke, Suryo! Ya friends, sekarang kita kembalikan lagi ke throttle body ForS1M ukuran 30, karena ukuran 30 tadi lebih baik. Tapi kali ini kita tambahin dengan si warna merah, si kecil merah yang lagi hits banget, karena produk pertama TPS Racing yang masuk ke Indonesia gitu. Jadi kita tambahin nih, kita lihat lagi sama-sama hasilnya seperti apa, kita saksiin. Oke friend, pantengin terus ya. Dan akhirnya kita udah selesai di penghujung tes. Tes itu berarti apa sih namanya? Tes itu apa namanya Om? Review, bukan review dong. Hah? Review? Pengujian. Nggak tau lah apa namanya, terserah kalian aja friend. Jadi kita udah balikin di motor ini throttle body ForS1M ukuran 30, tapi kita tambahin lagi dengan throttle position sensor dari ForS1M di motor EDV ini. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini, dan ada perubahannya. Perubahannya seperti biasa, kalau throttle body itu memang bukan untuk menaikkan horsepower, tapi membuat motor ini menjadi lebih responsif seperti yang saya sering kali bilang. Dan di sini terbukti kembali. Ya, throttle body ForS1M 30 dengan TPS standar itu menghasilkan maksimum powernya di 20,2. Oke, throttle body ForS1M dengan menggunakan TPS ForS1M itu menghasilkan 20,4. Oke, dan ini kan ECU-nya udah racing. Ya, semuanya sudah disetting demikian rupa di bengkel temen sebelumnya itu AFR itu rata. Oke. Nah, diganti throttle body dan diganti TPS itu menjadi kering. Ya, di sini kelihatan nih. Ini yang merah throttle body ForS1M dengan TPS standar. Yang pink throttle body ForS1M dengan TPS ForS1M. Ini semakin kering. Ya, dibutuhkan lagi penyesuaian supaya hasilnya lebih maksimal, dan saya yakin nanti angkanya akan ketemu di sekitar 21 horsepower. Ya, di torsi juga ada peningkatan. Yang sebelumnya hanya 23,7 itu menjadi 24,5 Newton. Gitu. Nanti grafik ini dibagusin, otomatis akan lebih bagus lagi. Cuman berhubung ini menggunakan pengapian dari eraser, itu kita membutuhkan agar lebih mudah penyetingan, membutuhkan AF1. Ya, jadi AF1-nya nggak dibawa, ditinggal di rumah. Jadi next kita akan setting lagi lebih mantap lagi. Oke, friend. Moga-moga video kali ini bermanfaat, menjadi referensi buat kalian yang ingin memodifikasi motornya, dan percayakan selalu dengan bengkel kami tentunya R59 Racing di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Dan yang pasti kita akan memberikan produk-produk yang terbaik, salah satunya adalah produk dari ForS1M Indonesia. Cukup sampai di sini, saya pamit diri, undur diri. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa berikan komen-komen kalian dan nyalakan loncengnya agar setiap video-video yang terbaru itu kalian mendapatkan notifikasi. Oke friend, gue penasaran dengan power ini ya, berhubung motor gue juga EDV kan, jadi gue tahu ya, ini gue kelepas penasaran aja sih, kita mau nyobain ya. Tapi tadi gue udah coba-coba dikit-dikit, digasnya mantep banget friend. Ini motor bakalan enak banget ya di bawah San Mori. Ya ini sih ngelawan kayak sih ya. Gua sih yakin ini unggul. Gua yakin ini unggul ya. Gitu. Ini kita tanpa bore up,
Kita cuma menyesuaikan spesifikasi yang tadi gue udah bilang itu. Aduh, jalanan padat lagi, jadi nggak bisa dibikin keberan. Yang tak kosong gua keberan, friend. Ini sebenarnya pengetesan iseng aja nih. Tadinya nggak kepikiran buat ngetes, tapi jadi pengen ngetes. Ini kalau gua rasain motornya ini gara-gara diganti throttle body sama TPS, playballnya jadi keentengan ya, friend. Gitu. Oh iya, ini perlu dipahami juga. Gue berdua sama kameramen. Kameramen gue beratnya 75, belum pakai dosa. Oh, udah pakai dosa, gue nggak tahu dah. Beratnya parah kayaknya deh. Ayo kalau dipakai sendiri, gue rasa sini, aduh, pada best. Mau cari putaran, gua udah ngerasain ya enak ya, karena nyetir lebih kayak ini pas ya, knalpot terlalu besar, nggak terlalu pas. Ini juga tuh di depan, dan di depan sudah macet. Oke, friend, gitu aja dari gua. Oke, bye bye dan mantap.